yaitu saya Sela Octavia, NPM C0C020020. Program Studi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perbedaan ketiga jenis perusahaan itu ada. Yang pertama, pada perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa, aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada para pelanggan. Contohnya, misalnya pada perusahaan percetakan itu memberikan layanan jasa kepada para pelanggannya. Yang kedua, ada perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barangan dagang tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Yang ketiga, ada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur ini, perusahaan yang aktivitas operasionalnya adalah membeli, tapi yang dibeli itu bukan dagangan, tapi yang dibeli itu bahan baku. Bahan baku nanti diproses menjadi barang jadi. Melalui proses produksi yang dijual itu adalah barang jadi. Contohnya misalnya pada perusahaan pabrik tahu. Yang dibeli itu adalah kacang kedelai. Kemudian diproses melalui proses produksi menjadi bahan baku. Perbedaan selanjutnya, kalau perusahaan jasa, pendapatannya disebut pendapatan jasa yang diperoleh ketika perusahaan sudah selesai memberikan pelayanan jasa. Maka disebut namanya pendapatan jasa, baik uang yang sudah diterima maupun uangnya belum. Selama kita sudah memberikan layanan jasa, maka kita sudah boleh mengakui adanya pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, hasil pendapatan dari hasil usahanya disebut penjual. Jadi, perusahaan akan mengakui adanya penjualan ketika barang sudah diserahkan kepada pembeli, apakah saat itu dia menerima uang atau belum. Kalau barang sudah diserahkan kepada pembeli, maka perusahaan akan mengakui sebagai penjualan. Jadi beda kalau perusahaan jasa itu service revenue, tapi kalau perusahaan dagang dan manufaktur, terus kita menyebutnya sales revenue. Dalam bahasa Indonesia, penjual. Kemudian, pada perusahaan jasa, kita mengenal adanya persediaan, tapi persediaan itu disebutnya persediaan barang habis pakai atau kita kenal dengan perlengkapan. Barang habis pakai atau perlengkapan pada perusahaan jasa itu adalah barang yang digunakan untuk layanan jasanya atau untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Kalau perusahaan dagang, di samping dia memiliki perlengkapan atau barang habis pakai, untuk mendukung layanan konvensionalnya, dia juga mempunyai persediaan dalam bentuk barang dagangan. Yang dikatakan barang dagangan itu yaitu barang yang dipilih oleh perusahaan dagang yang akan dijual kembali untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Persediaan barang dagangan itu termasuk ke dalam aset, tepatnya pada aset lancar. Persediaan barang dagangan itu memberikan manfaat ketika persediaan barang dagangan tersebut telah terjual. Nah, kalau perusahaan manufaktur, selain perlengkapan, dia juga mempunyai 3 jenis persediaan. Adapun yang pertama, yaitu persediaan bahan baku. Persediaan ini berupa bahan yang dipilih oleh perusahaan yang akan diolah kembali melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Persediaan barang baku memberikan manfaat bagi perusahaan ketika bahan baku itu dipakai dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses. Nah, ini persediaan dalam bentuk bahan yang sampai dengan periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi. Nah, ini persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan produksi dan siap untuk dijual kembali kepada pelanggannya. Selanjutnya, pada perusahaan jasa, beban-beban untuk satu periode itu berupa beban-beban operasional. Kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, maka dikenal ada namanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Ada pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Harga pokok penjualan itu adalah beban maka dia besar denominal debit. Terdapat beban yang kita sebut HPP.
atau harga pokok penjualan. Di samping beban-beban operasional lainnya, perusahaan dagang manufaktur ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu ada beban penjualan dan ada beban administrasi dan umum. Kemudian ada aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan jasa itu dimulai dari perusahaan itu memiliki cash, harus memiliki uang dulu sebagai modal. Kemudian dari modal yang ia miliki ini, maka dia baru bisa memberikan layanan jasa. Jadi, perusahaan jasa tidak akan mungkin bisa memberikan layanan jasa kalau dia tidak punya cash. Cash ini digunakan untuk membeli aset yang lain, misalnya pada peralatan, perlengkapan, layanan jasa. Kalau layanan jasa ini sudah kita selesaikan, maka kita sudah boleh mengakui pendapatan jasa meskipun belum diterima uangnya. Maka kita akan mencatat itu sebagai piutang. Tapi tetap kita sudah boleh mengakui pendapatan jasa. Ini termasuk kategori dari jurnal penyesuaian. Jadi, pendapatan itu sudah terjadi karena kita sudah menyelesaikan. Tetapi, uang belum kita terima, maka kita tetap harus mengakui itu sebagai pendapatan jasa. Tapi, kita akan mengakui debitnya, bukan cash. Tapi, debitnya adalah akun receivable. Baru nanti piutang yang kita miliki ini akan kita tagih, maka kita dapat berupa cash lagi. Kalau pada perusahaan dagang, sama dimulai dari memiliki cash, kemudian uang itu akan kita belikan barang dagangan. Kemudian barang dagang ini akan kita menjadi persediaan, akan kita akui sebagai persediaan barang dagangan kita. Kemudian persediaan barang dagangan ini akan kita jual. Ketika penjualnya dilakukan secara kredit, maka muncul akun receivable. Tapi kalau penjualannya secara cash, secara tunai, maka kita dapat langsung cash. Kalau perusahaan manufaktur, sama diawali cash. Kemudian cash ini akan dibelinya dalam bentuk bahan baku. Kemudian bahan baku masuk ke dalam pabrik, diproses melalui proses produksi dengan melibatkan tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya-biaya overhead yang dibayarkan. Kemudian setelah selesai proses produksi, maka kita menghasilkan barang jadi. Nanti barang jadi akan dijual. Kalau penjualannya secara kredit, maka akan menjadi piutang. Lalu piutang akan ditagih menjadi cash kembali. Selain dari aktivitas yang membedakan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur ini adalah dalam perhitungan dan penyajian laba ruginya. Kalau perusahaan jasa menyajikan dengan keuangan single step, yaitu pendapatan yang dihasilkan dalam satu periode langsung dikurangi dengan semua beban-beban untuk mendapatkan laba atau rugi. Tapi, kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, maka penyajian laba ruginya ia memperoleh penjualan dalam satu periode. Penjualan tersebut dikurangi dengan harga pokok penjualan, kemudian diperoleh laba kotor. Setelah laba kotor, maka dikurangi dengan beban-beban operasionalnya. Selanjutnya, ada istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan. Yang pertama, persediaan barang dagangan awal adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua, ada pembelian, yaitu total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Yang ketiga, ada barang tersedia untuk dijual, yaitu total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian cash. Yang keempat, ada harga pokok penjualan, yaitu total harga yang perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Yang kelima, ada persediaan barang dagangan akhir, adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Selanjutnya,
Ada sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang biasa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangannya, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Berikut ini pembandingan dari kedua sistem pencatatan tersebut. Yang pertama, pada sistem perpetual. Sistem ini langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun-akun persediaan barang dagangan. Kalau sistem periodik, tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Kemudian, pada sistem perpetual, ini menggunakan kartu persediaan. Kalau sistem periodik, tidak menggunakan kartu persediaan. Selanjutnya, pada sistem perpetual, harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui persediaan. Nah, kalau sistem periodik, harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. Selanjutnya, kalau sistem perpetual, perhitungan fisik persediaan di akhir periode tidak wajib dilakukan karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Kalau sistem periodik, perhitungan fisik persediaan di akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Kemudian, pada sistem perpetual, jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Kalau sistem periodik melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, laporan keuangan pada perusahaan dagang. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, ketiga laporan posisi keuangan, keempat ada laporan arus kas, yang kelima catatan laporan keuangan. Kemudian ada jurnal penutup. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.